Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Dan kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara dan saya. Puji Tuhan bahwa materi pertama pokok-pokok ajaran gereja minggu lalu telah disimak oleh semua peserta katekisasi. Dan bahkan tidak hanya peserta, namun beberapa warga juga mengikuti channel ini untuk bersama-sama memahami tentang pokok-pokok ajaran gereja yang tentunya akan berguna bagi kita dalam menjalani hidup sebagai orang beriman. Nah, saudara-saudara, hari ini sebenarnya kita akan memasuki materi yang kedua. Namun materi yang kedua akan saya sampaikan minggu yang akan datang. Dan hari ini saya merasa perlu untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Pertanyaan itu demikian: mengapa kita yang dulu waktu kecil sudah dibaptis, saat dewasa nanti itu harus mengaku percaya atau sidi di hadapan jemaat Tuhan? Dan mengapa harus mengikuti katekisasi sebelumnya? Itu pertanyaan, dan saya akan mencoba menjawab demikian. Saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa arti kata sidi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada dua arti. Yang pertama, penuh atau sempurna. Kita pernah dengar frase Purnomo Sidi, itu adalah bulan purnama yang penuh atau sempurna. Arti yang kedua adalah anggota yang sah dari gereja. Jadi sidi itu dipahami sebagai anggota yang sah dari gereja menurut KBBI. Nah, arti itu tidak salah tentunya. Namun dalam kehidupan gereja, di pokok-pokok ajaran gereja kita nanti akan mendapati bahwa sidi itu adalah pengakuan percaya. Tentu yang dimaksudkan adalah mengaku percaya kepada Tuhan, ya, itu sidi. Dan kata sidi ini sama artinya dengan frase dalam bahasa Latin yang bisa kita temukan, yaitu credo Domini, yang artinya juga sama. Aku percaya kepada Tuhan. Nah, mungkin waktu itu untuk mempermudah dan mempersingkat sebutan Credo Domini, kita menyingkatnya dengan CD atau dibaca CD, lalu ditulis dalam bahasa kita dengan CD. Jadi itu arti sebenarnya bahwa CD adalah pengakuan percaya kepada Tuhan. Sidi atau mengaku percaya kepada Tuhan ini perlu dan harus dilakukan oleh anak-anak Kristen yang sudah beranjak dewasa. Minimal usia 16 tahun ke atas. Anak-anak Kristen yang semasa kecil sudah dibaptis dipandang telah memiliki kedewasaan iman di kemudian hari, dan semakin mengenal akan pengenalan terhadap Tuhan itu semakin lengkap, terlebih ketika secara khusus bersedia mengikuti program pendidikan Kristiani atau yang kita kenal dengan nama katekisasi, maka imannya kepada Tuhan itu semakin lengkap dan semakin dewasa. Dia tidak lagi seperti kanak-kanak yang ikut-ikutan, namun secara mandiri mampu menentukan pilihan imannya. Sehingga jika seorang anak Kristen yang sudah benar-benar dewasa secara lahir dan batin, maka dia sebaiknya mengaku percaya di hadapan Tuhan, disaksikan oleh jemaat gereja. Dengan begitu jemaat juga turut mendoakan agar anak yang sudah sidi ini benar-benar dimampukan untuk bertanggung jawab atas pengakuannya
bahwa aku percaya kepada Tuhan itu dibuktikan dengan sikap perbuatan hidup sehari-hari. Imannya akan semakin berakar, semakin bertumbuh, dan semakin berbuah. Jadi bisa diandekan seperti halnya dalam kehidupan bermasyarakat secara umum, bahwa anak yang sudah benar-benar dewasa, dan kedewasaan itu ditunjukkan dengan usia namun juga sikap, maka anak yang sudah dewasa itu berhak memiliki KTP misalnya. Dan dari KTP, kartu tanda penduduk itu dia bisa mengurus surat izin mengemudi. Atas dasar KTP, di mana dia sudah menjadi warga negara yang dewasa, dia berhak untuk memiliki kepemilikan atas tanah, atas kendaraan, berhak untuk mendapatkan pelayanan pencatatan sipil atau nikah gitu ya. Nah, demikian juga setelah orang Kristen dewasa imannya dan telah sidi, maka dia juga mendapatkan hak dan kewajiban sebagai warga gereja dewasa. Nah, mari kita coba lihat satu persatu. Yang pertama, apa toh yang menjadi hak warga gereja dewasa atau yang menjadi hak setelah kita nanti sidi atau setelah saudara-saudara peserta katekisasi ini mengaku percaya. Yang pertama, memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan atas keselamatannya, agar keselamatannya itu terpelihara. Jadi pelayanan rohani, tetapi juga atas pelayanan-pelayanan yang lain termasuk pelayanan nikah. Nah, mau nikah tetapi belum sidi, ya tentunya tidak diperkenankan karena belum dewasa iman. Mau nikah itu ya betul-betul sudah dewasa usia, sikap, namun juga imannya kepada Tuhan itu juga sudah dewasa. Yang kedua, setelah sidi nanti boleh memilih, tetapi juga mendapatkan hak untuk dipilih sebagai anggota majelis gereja. Siap ya, nanti peserta katekisasi kalau sudah sidi ke depan, ya tentu kalian diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan siapa ya yang baik untuk dijadikan pemimpin gereja, yaitu anggota majelis gereja. Tetapi di samping memilih, tetapi juga berhak untuk dipilih loh. Walaupun masih muda, tetapi kalau memiliki potensi pelayanan yang baik, maka juga berhak untuk dipilih sebagai anggota majelis gereja. Yang ketiga, dipilih sebagai badan pembantu majelis, baik itu anggota komisi, panitia, tim, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, tentu didengar pendapatnya dan atau menyatakan keberatan yang sah atas keputusan atau kebijakan majelis gereja. Pendapatnya akan dipertimbangkan karena pendapatnya bukan lagi pendapat anak-anak kekanak-kanakan, tetapi pendapat warga gereja yang patut pendapatnya itu dipertimbangkan. Itu hak ketika sudah menjadi warga dewasa atau sudah sidi. Sedangkan tanggung jawabnya adalah yang pertama, menjaga adek atau keberadaan GKJ itu ya. Jadi memiliki tanggung jawab menjaga nama baik GKJ di tengah kehidupan masyarakat, dan yang kedua bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan GKJ gereja kita itu sendiri, dan yang ketiga tentu mengambil bagian dalam pelaksanaan tugas panggilan gereja, dan yang terakhir tanggung jawabnya juga adalah menjalankan kehidupan etis selaku orang percaya. Jadi selain hak, kalian nanti ketika sudah sidi atau sudah menjadi warga dewasa juga harus melakukan yang namanya tanggung jawab atau kewajiban sebagai warga gereja. Nah, sampai di sini terlebih dahulu saudara-saudara penjelasan saya.
Jadi mengapa kita harus CD dan sebelumnya harus mengikuti katekisasi yang harus berminggu-minggu, berbulan-bulan, bukan semata-mata karena kebiasaan yang turun-temurun, namun agar kita menjadi semakin dewasa penuh, menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai orang beriman, sebagai usaha kita juga untuk memuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.